karena produk Cina dibuat dalam jumlah besar. Oke. Jawaban pertama, karena adanya permainan ekspor, atau dalam kata lain adanya strategi bilateral. Jadi antara dua negara ekspor impor ya. Kemudian karena produk ini dibuat dalam kapasitas maksimal. Ya, silakan langsung digabung Mbak Ade. Kata Mbak Evia, kualitasnya rendah, jadi barangnya murah. Kualitas barang ada lagi yang mau menanyakan jawaban? Ini semuanya bisa menjadi alternatif jawaban. Semua jawaban benar. Kata Mbak Rita, jawaban kontaknya semua jawaban benar. Benar, saya setuju sama Mbak Rita. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa harga produk barang Cina lebih murah daripada dalam negeri. Yang pertama, memang yang paling berpengaruh adalah produk buatan Cina itu dibuat dalam jumlah besar, namun biayanya rendah. Kenapa biayanya rendah? Karena dia tidak dibuat dengan menggunakan teknologi yang wah. Kadang-kala dia hanya dibuat dalam bentuk rakitan-rakitan gitu, tapi dalam jumlah besar. Jadi biayanya rendah, barangnya banyak, tapi kualitasnya rendah. Betul. Jadi dibuat dalam jumlah besar, bukan dengan menggunakan teknologi yang banyak, sehingga biayanya rendah. Biayanya rendah, kualitasnya rendah, harganya murah, harganya murah. Kemudian diekspor ke Indonesia, terjadilah perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Cina. Seperti kata Mas Taufik, mungkin pajaknya rendah, sehingga meskipun diekspor dari Cina, harganya masih tetap rendah karena pajaknya sedikit, sehingga muncullah harganya jadi rendah. Begitu Mbak Munita. Tangan semua untuk semua yang sudah berdiskusi. Jadi kita bisa menganalisis inilah salah satu manfaat dari kita belajar ekonomi mikro. Kita bisa menganalisis kenapa ya, bukan karena jawabnya salah-salah, tapi kita sudah punya dasarnya. Misalnya dengan tadi, karena biayanya rendah, akhirnya pendapatannya banyak. Karena pendapatannya banyak, dia produksi terus. Semakin banyak barang Cina di Indonesia, karena semakin banyak barang Cina di Indonesia, semakin murah lagi hukum permintaan. Nah, muncullah gitu. Kenapa nggak ditiru sama orang Indonesia? Kenapa? Nah, muncul pertanyaan lagi. Saya tulis lagi nih di sini. Kenapa tidak ditiru dengan orang Indonesia? Kenapa strategi tersebut tidak ditiru atau diterapkan di Indonesia? Apa itu pen-pen?
Kira-kira kenapa? Mengutamakan kurang adanya kerjasama siapa Mbak Mujadi? Ini ada sebuah hal yang menarik. Saya dapat dari kuliah kemarin. Sekarang saya mau bagi dengan teman-teman semua. Ada yang tahu? Oh, pasti tahu lah, pasti tahu semua. Wow. Ini sweetan. Gimana ya tulisannya? Ini aja lah. Tas Gucci. Kira-kira berapa harganya satu tas? Saya pernah beli, saya nggak pernah. Ke 20.000 NT. Oh, 20.000 NT. 20.000 NT. Tas apa itu namanya? Saya sampai lupa nama kota di Indonesia. Tas Sidoarjo, ada yang pernah beli tas Sidoarjo? Harganya saya pernah beli, harganya paling sekitar 100.000. Betul, 100.000 rupiah. Berapa itu jadi? 300 NT lah ya. Sama tas di pasar night market. Saya kemarin beli tas di night market, harganya cuma 50 NT. Sama tas, semuanya sama tas. Kira-kira yang beli tas 20.000 NT hanya orang kaya ya. Ngapain beli tas 20.000 NT? Misalkan ada 5 orang yang beli tas 50 NT, kira-kira banyak atau sedikit? 50 NT tapi bagus tasnya. Tas saya bagus, kemarin beli. Saya yang pasti. Misalkan yang beli karena tasnya murah dan kualitasnya, kita nggak kualitas ya, tapi tetap banyak, maksudnya tetap bagus lah, dia bagus sama tas di pasar Taiwan kan bagus-bagus kan, baju-baju di Taiwan juga kan bagus-bagus, dia cuma 50 NT, 100 NT, banyak, beli banyak. Kenapa? Karena dia murah, jadi orang-orang pada banyak. Hukum permintaan, kalau barangnya murah permintaannya akan tinggi, akan 15 orang. Kalau yang 300 NT nanggung, yang beli paling ya so-so 7 mungkin atau sampai 10. Nah, di sini kita lihat dalam produksi barang, produsen harus bertempat memilih, dia mau harga murah dengan pembeli banyak atau harga mahal dengan kualitas tinggi tapi limited edition. Tetap yang beli, meskipun yang beli cuma 5, pendapatannya berapa ini? 100 harus diganti.
Jadi kita lihat di sini, kalau harganya sangat mahal dengan kualitas sangat tinggi, maka pendapatannya tetap tinggi. Atau harganya sangat murah tapi yang beli banyak, ini bisa 25 orang yang beli. Untuk yang kualitas pertama ini biasanya ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan di Eropa atau Amerika. Dia mengedepankan kualitas dengan harga yang sangat mahal. Kalau Cina, seperti Cina, dia masih menggunakan yang di bawah. Dia harganya yang paling murah, tapi yang kira-kira bisa dibeli oleh banyak orang. Seperti kita lihat kalau HP di Indonesia, HP Cina harganya paling 200.000. Saya kemarin beli 200.000, 250.000, banyak banget yang beli. Nah, kalau di Indonesia tuh nanggung, bagus nggak bagus, jelek ya nggak jelek-jelek amat, tapi nggak bagus-bagus amat, siapa yang beli? Tapi harganya nanggung. Nah, itu yang terjadi di kita. Kenapa kok bisa begitu? Ya, mungkin karena salah satu industri kita masih bimbang, masih galau, mau jadi kualitas tertinggi atau mau jadi kualitas rendah tapi produksi massal. Betul, bisa juga dipengaruhi oleh SDM dan modal yang pasti. Bagaimanapun juga, kalau kita mau seperti tadi kita lihat yang untuk pertanyaan pertama, karena diproduksi dalam jumlah besar berarti biaya modalnya paling tidak harus besar. Mungkin selain kesulitan sumber daya manusia juga